Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Yang pertama, latar belakang dari kasus ini yaitu teknologi merupakan hasil pemikiran dari manusia yang membutuhkan tenaga, biaya, waktu yang sangat besar. Karena itu, ia dianggap sebagai properti yang bernilai ekonomi. Di Indonesia, paten dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang bertujuan untuk mendorong inovasi dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Namun, dalam beberapa kasus sering terjadi sengketa. Salah satunya yaitu kasus dari PT Starmas Inti Aluminium Industri dengan DJKI. Untuk ringkasan, kronologi kasusnya itu bermula ketika PT Starmas mempunyai hak paten sederhana untuk aluminium. Karena dianggap tidak membayar uang tunggakan selama 3 tahun, akhirnya pihak DJKI menghapus hak paten milik PT Starmas. Singkatnya, PT Starmas menggugat DJKI di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, dalam hal ini dimenangkan oleh PT Starmas. Kemudian, pihak DJKI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun ditolak hingga pada akhirnya putusan ini bersifat inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Pihak-pihak yang terkait dalam hak paten ini yaitu ada subjek dan objek. Subjeknya yaitu ada penggugat dan tergugat. Penggugatnya yaitu PT Starmas Inti Aluminium Industri dan tergugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia Kemenkumham melalui DJKI. Objeknya yaitu paten sederhana atas pintu aluminium. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk penyelesaian dari kasus tersebut. Yang pertama itu penyelesaian litigasi atau proses penyelesaiannya itu melalui pengadilan. Dan yang kedua itu akan dilanjutkan ke kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan-landasan yuridis yang digunakan dari kasus tersebut. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dan yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Jadi, hasil aktif putusan pengadilan menyatakan yang pertama, penghapusan tidak sah karena tidak ada pemberitahuan tertulis. Yang kedua, DJKI wajib menerima pelunasan biaya dan mengaktifkan kembali paten. Yang ketiga, DJKI juga dihukum karena harus membayar biaya perkara sebesar 5 juta. Jadi, putusan ini menegaskan bahwa prosedur administrasi negara tidak boleh melanggar hak warga. Kesimpulannya adalah, putusan ini menjadi presiden penting dalam menegakkan hukum paten. Mahkamah Agung menegaskan bahwa negara wajib memberikan kesempatan memperbaiki kesalahan administratif. Perlindungan paten tidak boleh dihapus sepihak. Sistem HKI harus menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para inovator.